Hai semuanya, kembali lagi di channel Taman Coding. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai CSS, yaitu cara menggunakan CSS. Kita akan coba latihan satu persatu, yaitu inline, internal, dan juga eksternal. Bagaimana cara kita menggunakan CSS ketiga ini. Jadi ketiga ini itu sama-sama untuk menampilkan agar halaman websitenya lebih menarik. Kita akan coba nomor satu terlebih dahulu, yaitu inline. Pertama-tama kalian simpan terlebih dahulu, Ctrl S, lalu kalian buat folder baru namanya tutorial HTML. Jadi kalau sebelumnya tutorial HTML, berarti di sini tutorial CSS. Dibuat, cari tutorial CSS-nya, klik 2 kali, lalu di sini kalian buat nama file HTML-nya dulu. Kita buat dulu nama HTML-nya yaitu pertemuan1.html. Disimpan. Di sini seperti biasa kita buat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Title-nya itu belajar CSS. Setelah itu kita akan buat dulu judulnya di body H1 yaitu belajar CSS. Disimpan. Coba kalian jalankan, klik kanan, open in browser. Nah, maka akan tampil belajar CSS. Nah, selanjutnya bagaimana cara tulisan H1-nya ini pindah ke tengah sini. Pertama-tama kita menggunakan tag HTML terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan tag HTML, berarti biar ke tengah tulisannya, kita menggunakan tag center. Sini center, di tab, lalu di antara center ini kalian bungkus H1-nya. Jadi H1-nya ini dibungkus sama yang namanya tag center, agar tulisan H1-nya itu pindah ke tengah-tengah. Coba kalian simpan, lalu jalankan kembali, di refresh. Nah, maka akan H1-nya itu pindah ke tengah. Ini adalah bagaimana cara kita mengetengahkan tulisan H1 dengan menggunakan tag HTML center. Nah, lalu gimana caranya kita mau tulisannya itu tidak menggunakan tag HTML center, tetapi menggunakan CSS. Nah, di sini kita akan coba satu persatu terlebih dahulu menggunakan inline. Pertama-tama kalian hapus dulu tag centernya. Untuk cara menggunakan inline itu adalah dalam satu baris yang sama kita tambahkan atribut baru namanya style di dalam tag H1-nya itu sendiri. Berarti kalian tambahkan di sini style. Lalu propertinya apa? Propertinya itu kalau mau ngetengahin ataupun posisi kiri kanan itu kita menggunakan properti text elegant. Lalu isinya atau value-nya itu kita menggunakan kalau mau ngetengah center. Gitu. Disimpan, coba kalian jalankan. Kalau di refresh maka hasilnya bakal sama saja. Nah, ini bagaimana cara kita menggunakan CSS dengan cara inline. Nah, selain center juga kalian bisa mengubah tulisannya itu pindah ke sebelah kanan gitu. Berarti kalau kanan dalam bahasa Inggrisnya apa? Right ya. Kanan dalam bahasa Inggrisnya itu right. Coba kalian simpan lalu jalankan kembali, maka tulisan belajar CSS-nya itu ada di sebelah kanan ya. Nah, itu bagaimana cara kita menghubungkan CSS dengan cara inline. Nah, yang kedua kita akan coba menghubungkan CSS dengan cara inline sebelum masuk ke eksternal ya. Nah, kalau inline, kalau internal maksudnya internal itu kita buat tag style di antara tag head. Berarti tag head-nya itu mana? Tag head-nya itu ada ini nih. Ini adalah tag head. Di antara tag head itu kalian buat namanya tag style. Style, lalu di tab. Nah, di tengah ini kalian di enter saja agar pembukanya di atas dan penutupnya itu di bawah. Nah, di sini kalian isinya, misalnya kita mau ngetengahin yang H2 deh, kita buat dulu H2-nya. Di sini tulisannya H2 berarti belajar CSS itu mudah misalnya. Disimpan, coba jalankan dulu. Maka secara default atau secara bawaan dia itu bakal ke sebelah kiri.
Nah, bagaimana caranya biar ke tengah? Dengan menggunakan internal. Kalau dengan menggunakan internal, kita menggunakan struktur dari CSS-nya itu sendiri. Ada 3 elemen struktur CSS, yaitu ada selector, ada property, dan juga ada value. Kita buat dulu selektornya. Jadi selektor itu mana sih tag HTML mana sih yang mau kita ambil? Misalnya tag HTML H2 yang mau kita ambil, yang ini ya, H2. Berarti kalian ketikkan H2 di sini, lalu tanda kurung kurawal, di enter. Selanjutnya kalian tambahkan propertinya. Kalau mau ingin berpindah kiri kanan tengah, yaitu kita menggunakan property text elegant. Value-nya kita mau ngetengahin, berarti center. Disimpan, coba kalian jalankan, di refresh, maka itu mudahnya atau H2-nya itu bakal pindah ke sebelah ke tengah. Itu untuk cara menggunakan dengan cara inline, dengan cara internal. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kalian mau menuliskan suatu komentar, kalian bisa tambahkan di sini, misalnya ini dengan cara internal. Kalian cukup di blok saja, lalu kalian tekan Ctrl, lalu Shift, lalu tanda tanya. Nah, maka akan membuat komentar itu sendiri. Fungsi dari komentar adalah membuat suatu catatan agar kalian itu kode ini tuh fungsinya buat apa sih. Nah, fungsinya itu ya dengan cara internal. Yang tadi kalau yang bawah di sini, ini dengan cara inline. Kalian di blok semua, lalu Ctrl Shift tanda tanya. Nah, maka akan membuat komentar secara otomatis. Komentar ini itu kalau dijalankan tidak akan tampil apa-apa, karena sifat dari komentar ini itu yang bisa melihat itu cuma kita saja. Nah, itu coba kalian jalankan. Nah, maka tidak akan tampil komentarnya. Nah, selanjutnya kita akan coba, kalau kalian masih bingung, kita tambahkan lagi. Berarti di sini misalnya H3 deh. H3 belajar CSS itu mudah, hanya 5 menit misalnya. Simpen. Kita mau buat lagi H3-nya mau ke tengah. Berarti kita tambahkan atau panggil selektor H3-nya. Di sini berarti H3, tanda kurung kurawal, text elegant, center. Kalau mau ke tengah, kalian jalankan lagi, di refresh, maka akan tulisannya itu di tengah. Itu adalah cara menggunakan cara internal. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa tulisan H2-nya ini itu seperti kayak gini? Kenapa tidak seperti satu baris saja kayak gini? Untuk cara penulisan CSS dengan cara seperti ini itu boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau misalnya propertinya kita sudah mulai banyak, maka akan membingungkan kalian. Maka dari itu, kalau kita menggunakan atau menulis kodenya seperti ini, itu nanti tampilannya lebih gampang dibaca. Jadi contohnya seperti ini deh. Kalau kita mau H2-nya itu warnanya menjadi warna merah, misalnya tambahkan property color yaitu red, disimpan, lalu coba jalankan. Nah, maka akan tulisan merahnya itu tampil. Nah, tapi kalau misalnya kalian menulisnya seperti ini dalam satu baris yang sama, maka kalian ini tuh bakal pusing dibacanya. Mana sih propertinya, mana value-nya. Ini sangat tidak bagus sekali untuk cara pembacaannya. Maka dari itu, bagusnya kalian menulis kode CSS itu dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba cara menghubungkan CSS dengan cara eksternal. Kita akan coba di video berikutnya.